Nah, tapi kalau kita berbicara tentang jamaah tabligh, tentu kita harus juga berlaku adil. Kita harus bertanya kenapa jamaah tabligh ini lahir. Podcast Alwi Shihab. Baik Pak Alwi, ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Pak. Jadi ini ada pertanyaan, ada beberapa kelompok Islam yang berpergian dari satu masjid ke masjid lain dengan menginap dan kemudian juga meninggalkan keluarga. Tujuannya adalah berdakwah. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana Islam melihat ini? Apakah kegiatan yang mereka lakukan termasuk bid'ah, mengingat sebagian dari mereka itu meninggalkan tanggung jawab untuk bekerja dan juga menafkahi keluarga? Bagaimana tanggapan Pak Alwi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan kembalikan lagi apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa semua tindakan itu dinilai oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana niat kita dalam melakukan suatu perilaku, suatu tradisi, suatu inovasi dan sebagainya. Apakah melanggar, apakah tidak melanggar. Tentu saja ada hal-hal yang menjadi kontroversi di sini. Seorang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dia harus membiayai kehidupan keluarganya dan kesejahteraan keluarga, lalu dia meninggalkan hal tersebut. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi, bahwa kelompok yang menamakan dirinya atau dinamai sebagai Ahlus Suffah, yang tinggal di masjid berhari-hari, tidak lain, dan yang mereka lakukan adalah beribadah, ritual, bahkan puasa dan sebagainya. Semua hal-hal yang baik dilakukan di situ. Satu saat Rasulullah bertanya, ada seseorang di situ yang ditunjuk oleh Rasulullah, ini orang ini siapa yang membelanjakan kehidupannya, karena tiap hari saya melihat dia ada di sini. Lalu sahabat Nabi menjawab bahwa saudaranya yang berada di pasar yang membelanjakan apa yang menjadi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Rasulullah lalu menimpali bahwa pada hakikatnya saudaranya yang membelanjakan kebutuhan saudaranya yang ada di masjid ini lebih mulia di sisi Allah daripada dia sendiri. Artinya apa? Ritual kalau berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat daripada tanggung jawab seorang muslim itu bertanggung jawab untuk mensejahterakan keluarganya, membangun masyarakatnya dan sebagainya, dan ini hanya melulu kepada ritual dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau menjawab itu yang disebut tadi, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu tradisi yang sekarang dikenal dan itu cukup banyak penganutnya, adalah jamaah tabligh. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang jamaah tabligh, tentu kita harus juga berlaku adil. Kita harus bertanya kenapa jamaah tabligh ini lahir dan di mana dia lahir. Nah, kita sebelum menjawab di mana lahirnya jamaah tabligh ini, kita ketahui lahirnya itu di India. Pada saat India telah lepas daripada kekuasaan Islam. Kita ketahui bahwa 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, Islam tersebar di mana-mana di dunia ini. Di Afrika, sampai ke Eropa, ke Spanyol, sampai ke Asia Tengah, ya, dan sampai ke Asia Selatan, di mana benua di mana India dan Pakistan, Bangladesh semuanya berada pada hari ini, yang bernama Bangladesh, Pakistan dan India. India dari sejak abad ke-12 yang seorang sultan bernama Sultan Muhammad Ghor membangun fondasi kerajaan Islam di India.
pada abad 13 dan 14 berdiri Kesultanan Islam, Kesultanan Delhi, Kesultanan Bengal, dan bahasa Urdu dan Persia masuk ke dalam bahasa lokal, bahasa yang digunakan di India sebagai pengaruh dari Islam yang masuk ke sana. Bahkan musik Hindustan juga dipengaruhi oleh musik-musik Muslim, Arab, dan Persia. Dan ini semuanya menggambarkan betapa kebudayaan dan ajaran Islam masuk ke dalam penduduk India pada waktu itu. Puncak kerajaan Islam di India itu pada masa Raja Mughal. Hukum Islam diterapkan, bahkan kita kenal ada monumen yang luar biasa sebagai salah satu keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal ini dibangun oleh raja yang namanya Shah Jahan untuk mengenang istrinya yang tercinta yang namanya Mumtaz Mahal pada tahun 1631. Pembangunan Taj Mahal ini yang sangat indah dan sampai sekarang menjadi simbol atau kenangan dari kerajaan Islam di India masih dikunjungi sebagai destinasi turis. Nah, begitu awal atau pertengahan abad ke-19, kolonial Inggris masuk ke banyak negara-negara Muslim masuk ke India. Pada abad ke-19 ini keadaan di India berubah. Kerajaan Islam sisa beberapa saja. Ada di antaranya Hyderabad dan ada beberapa kerajaan-kerajaan kecil. Dan ini yang menjadikan orang-orang Hindu pada awal abad ke-20 merasa bahwa sebenarnya kebudayaan mereka, agama mereka telah dipenetrasi oleh Islam, sehingga ada dua gerakan yang sangat agresif, yaitu gerakan pensucian, pemurnian, pemurnian ajaran Hindu yang namanya ada, kalau tidak salah, sangatan dan syudi. Syudi itu artinya pemurnian, sangatan adalah konsolidasi. Dengan adanya gerakan yang agresif untuk mengajak orang-orang Hindu yang sudah mulai masuk Islam atau sudah mengetahui Islam dan mereka belum betul-betul menjalankan ajaran Islam, telah dipengaruhi oleh Islam, gerakan ini akan mengajak mereka kembali ke agama Hindu. Nah, pada masa-masa itulah timbul suatu ide yang sangat spektakuler dari seorang yang bernama Maulana Muhammad Ilyas, yang mendirikan suatu organisasi yang ingin mengajak orang-orang Islam yang sudah beralih dari Hindu ke Islam tetapi masih berada di borderline, artinya masih belum mantap keislamannya, dan gerakan inilah yang akhirnya menjadi nama gerakan Jamaah Tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi inti daripada ajaran atau gerakan Muhammad Ilyas ini tadi untuk mengajak orang-orang Islam yang setengah-setengah masih belum mantap betul untuk diberikan pencerahan, diberikan penjelasan tentang agamanya, jangan sampai terbawa oleh gerakan yang mengajak mereka untuk kembali menjadi penganut Hindu. Nah, hal ini berlanjut bukan saja di India tapi kemana-mana sampai masuk ke Indonesia. Kalau tidak salah pada tahun 1975 sudah masuk ke Indonesia. Mereka ini sebenarnya suatu gerakan yang non politis, gerakan dakwah, dan ada yang menganggap bahwa mereka ini sama dengan gerakan pada masa Nabi itu ahli sufa yang lebih banyak menjadikan artinya ajarannya itu bertumpu kepada dakwah, mengajak kepada hal-hal yang baik dalam beribadah seperti ikhlas,
menuntut ilmu dan juga menjadikan Islam sebagai pegangan bagi kehidupan mereka. Dan hal ini tentu saja ada yang mengeritik, dianggap bahwa dengan demikian mereka telah mengabaikan tanggung jawab mereka yang sifatnya tidak kalah pentingnya dalam kehidupan mereka. Dan sebenarnya tradisi Jamaah Tabligh ini juga dilakukan oleh kelompok-kelompok Kristen yang apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada kelompok yang berhijrah untuk menunaikan agama mereka, agama Kristen, untuk kepentingan pelestarian ajaran-ajaran agamanya. Nah, yang kita kenal yang sangat populer itu adalah kelompok Kristen Mormon yang mewajibkan tiap orang anggota dari Mormon ini untuk melakukan misi keluar negeri atau keluar kota dalam setahun, beberapa bulan atau beberapa hari. Sama halnya dengan kelompok Jamaah Tabligh ini dianjurkan untuk ikut bersama-sama dari masjid ke masjid, mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam dengan bepergian selama 6 bulan, ada juga yang 2 bulan, ada yang 40 hari, dan bahkan ada yang beberapa hari saja. Sebenarnya hal yang semacam ini sama sekali tidak dilarang, hanya harus seimbang. Jadi kalau saya melihat kelompok-kelompok Mormon itu biasanya mereka pada masa mereka mulai pensiun atau mereka sudah mapan, mereka melakukan misi dari satu tempat ke tempat lain. Atau anak-anak yang masih dalam tahap awal, belum masuk kuliah, jadi seperti kewajiban mengikuti latihan militer, itu juga kewajiban mengikuti misi selama beberapa bulan untuk memperkuat dirinya dalam memantapkan ajarannya. Jadi dalam Islam dakwah itu wajib. Jadi balighu anni walau ayat. Bertablighlah walaupun satu ayat saja. Bertabligh artinya menyampaikan kepada sesama manusia apa sebenarnya ajaran Islam ini. Dan saya kira Jamaah Tabligh ini yang didirikan pada tahun 1927 atau 29 saya lupa di India, itu mempunyai tujuan yang mulia, mau mengajak kembali orang-orang India yang sudah mulai merasa bahwa mereka ini adalah bagian Islam tetapi belum mantap ajarannya, dalam rangka mengimbangi gerakan agresif dari kelompok Hindu yang ingin mengembalikan orang-orang Hindu yang sudah mulai berafiliasi ke Islam untuk kembali ke agama mereka. Jadi semangatnya adalah semangat yang baik, berdakwah, tetapi hal ini juga harus kita ingat bahwa apabila seseorang meninggalkan tanggung jawabnya dan membiarkan keluarganya dengan mengutamakan dakwah tapi mengabaikan tanggung jawab duniawinya, mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga, ini juga yang disampaikan oleh Nabi kepada kita terhadap seseorang yang melakukan ritual terus di dalam masjid tetapi justru saudaranya yang membelajarkan untuk keluarganya itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang hanya berbuat hal atau melakukan ritual yang intensif yang cukup berkesinambungan. Nah, kalau kita mau analogikan, maka
kita harus memilah bahwa gerakan ini gerakan yang baik, tetapi harus yang mau mengikuti gerakan ini atau apa yang dinamakan jemaah tabligh harus sudah siap dengan memberikan menunaikan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka kalau bisa 6 bulan, kalau dia umpamanya sudah pensiun, sudah tidak ada kerja lagi dan dia sudah mempunyai penghasilan atau sudah tidak ada tanggung jawab terhadap keluarganya, anak-anaknya sudah besar, sudah hidup sejahtera, maka tentu hal ini baik bagi orang-orang yang semacam itu. Tetapi kalau dia dalam situasi di mana dia harus memperhatikan kesejahteraan keluarganya, maka kesejahteraan keluarga itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan dan jangan membiarkan anak-anak atau keluarga terlantar demi mengejar pendekatan diri kepada Allah. Justru kita membelanjakan, kita bekerja untuk keluarga kita, itu adalah bagian dari ibadah juga dan bahkan lebih mulia dari upaya kita hanya untuk mengejar ritual saja. Baik Pak, tadi Pak Alwi menjelaskan bahwa ada baiknya ketika kita melaksanakan ritual ibadah itu tidak berlebih-lebihan. Nah, apakah ada Pak batasan kemudian sebuah ibadah dikatakan berlebih-lebihan itu seperti apa? Lalu bagaimana kita bisa membatasi diri agar tidak berlebih-lebihan itu Pak? Ya, jadi tentu tiap manusia mempunyai kriteria tersendiri. Artinya yang berlebihan itu jangan sampai karena berlebihan di satu pihak beribadah lalu meninggalkan tanggung jawab di pihak lain. Tetapi kalau kita bisa mengatur sehingga tidak berlebihan, karena semuanya yang berlebihan itu tidak dianjurkan. Kan ada di dalam Al-Quran disebutkan wala taghlau fi dinikum. Jangan berlebihan di dalam perilaku keagamaanmu. Yang berlebihan itu yang orang seandainya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi pada saat yang sama dia tertinggal dalam upaya dia untuk membangun kesejahteraan. Jadi semuanya itu sebaik-baiknya adalah kita berada di tengah. Dari itu Islam sebenarnya dinamai agama yang berada di tengah. Islam yang wasat, yang tengah. Tidak berlebihan. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim berlebihan dalam ibadah, meninggalkan tanggung jawab dunia, atau berlebihan dalam dunia dan melupakan tanggung jawab dalam ibadah. Kita sendiri bisa mengatur apa yang kita anggap bahwa ini seimbang. Jadi kita lihat banyak orang yang sukses di dalam kehidupan dunianya tetapi tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Jangan jomplang. Jangan terlalu banyak ke dunia, kurang akhiratnya, dan juga jangan terlalu banyak ke akhirat, kurang ke dunia. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti memang harus seimbang Pak ya antara dunia dan akhirat. Jangan sampai kita jomplang antara salah satunya, karena nanti akan berdampak juga ya terhadap kesejahteraan duniawi, begitu juga terhadap amal kita di akhirat. Seperti itu Pak ya? Iya betul, jadi harus diingat bahwa apa yang kita lakukan untuk kesejahteraan keluarga, untuk kesejahteraan dunia kita, itu adalah bagian dari ibadah juga. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang bekerja keras untuk mengejar suatu target demi mencapai kesejahteraan duniawi itu dianggap dia telah menyimpang dari agama. Justru orang yang maju, yang kaya, itu dia dapat berbuat ibadah yang sangat yang sangat dikagumi, dengan memberi sedekah, berbagi kepada yang miskin, dan itulah yang harus kita lakukan, bahwa kita maju di kehidupan duniawi tetapi kita bermanfaat. Jadi Nabi bersabda, khairukum anfa'ukum linnas.
sebaik-baik kalian adalah yang memberi manfaat kepada banyak orang. Dan kalau kita ritual saja, manfaatnya kan kepada diri kita. Tapi kalau kita maju di dunia ini dan mendapatkan rezeki yang berlimpah, berlebih, kita bisa membantu orang lain, tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, maka hal itu menjadikan kita manusia yang bermanfaat, yang mendapat predikat orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi